Pertanyaan pertama yang perlu kita bicarakan tentang kurban adalah apa hukum melaksanakan ibadah kurban? Ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, hukum ibadah kurban itu adalah wajib. Alasannya ayat Al-Quran yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ulama berbeda pendapat. Sebahagian menyatakan nikmah katsirah, nikmat yang banyak. Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak. Nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat berupa rezeki dan lain-lain, banyak sekali. Sehingga dalam Quran dikatakan, kalaulah kita mau menghitung-hitung, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghitungnya. Lalu sebanyak itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang diminta Allah apa? Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkurbanlah. Pendapat yang kedua menyatakan Al-Kautsar itu artinya adalah satu telaga di surga yang diberikan Allah kepada mereka yang sholat dan berkurban. Nama telaga itu telaga Al-Kautsar. Kelebihan telaga itu, sekali kita minum airnya, seumur hidup kita tidak haus-haus lagi. Kalau adalah telaga Al-Kautsar itu di Indonesia, itu aqua tutup itu. Apalagi satu lagi, Le Minerali, itu tutup semua itu. Karena sekali minum, seumur hidup nggak haus-haus lagi. Jadi, kalau mau dapat telaga Al-Kautsar itu, fasholli li rabbika wanhar, sholat dan berkurban. Pertanyaannya, fasholli, sholat. Itu sholli fi'lul amr. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari amar itu hukumnya perintah. Wajib. Maka hukum sholat apa? Wajib. Waw atap. Anhar itu fi'lul amar. Berkurbanlah. Ada dua amar yang dihubungkan oleh huruf atap. Maka hukum yang pertama sama dengan hukum yang kedua. Sholat hukumnya apa? Wajib. Wanhar dan berkurbanlah. Kalau begitu hukum berkurban apa? Ini pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang menyebutkan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tentu tidak. Diperkuat dengan hadis Nabi yang menyatakan, apabila ada orang yang mampu berkurban tapi dia tidak mau berkurban, kata Nabi apa? Jangan dekat-dekat lagi tempat sholat kami. Padahal umat Islam itu tidak bisa dipisahkan dari tempat sholat. Kalau sudah disuruh, tidak usah lagi datang ke masjid, itu macam mana itu? Oh, itu marah betul. Kalau kita marah dengan anak kita, pergi kau, itu masih oke. Tapi kalau kita bilang, jangan kau datang ke rumahku lagi, itu gimana? Itulah patah haram. Kalau
Kalau bahasa Minangnya, bakiro lah. Jangan datang kemari lagi. Jangan kau pijak rumahku ini. Itu sudah marah betul itu. Jadi kalau orang tua marah dengan anak, kau jangan datang ke rumahku lagi. Itu habis lagi. Begitu juga Allah. Melalui Rasulnya dia bilang, orang yang mampu berkurban, tapi tidak mau berkurban, dosa dekat-dekat lagi ke tempat sholat kami. Itu kan marah betul. Berdasarkan itu, mazhab Hanafi menyatakan hukum kurban itu adalah wajib. Tapi mazhab Hanafi itu menasahkan, memansuhkan, menghilangkan ibadah-ibadah yang ada kaitan dengan penyembelihan. Sebab bagi mazhab Hanafi, begitu datang perintah kurban, semua perintah-perintah ibadah-ibadah yang dulu ada kaitan dengan kurban, dengan penyembelihan binatang, itu dimansuhkan semua, tidak ada lagi. Apa ibadah-ibadah yang ada kaitan dengan penyembelihan hewan yang ada sebelum Islam? Yang pertama, akikah. Menyembelih kambing, kalau anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Dalam hadis yang lain, satan-satan. Anak laki-laki boleh 1, anak perempuan pun 1. Terserah. Disembelih hewan yang bagus di hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Disembelih hewan namanya akikah. Dipotong rambutnya, dicukur, ditimbang. Lalu kalau orang tuanya kaya, disedekahkan emas seberat rambut tadi. Kalau tidak kaya, disedekahkan perak seberat rambut tadi. Ini hikmahnya kesyukuran dan berharap agar anak itu besok juga menjadi orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Kemudian diberi nama. Dan nama itu sebaiknya adalah doa, nama yang baik. Ada nama yang baik itu Abdullah, Abdurrahman. Boleh bahasa Arab, boleh tidak bahasa Arab. Yang penting maksudnya baik. Saya tak tahu arti ucok itu apa itu, tak tahu saya. Ada bang ucok. Jangan sampai nama bahasa Arab, tapi artinya tidak baik. Itu tidak boleh juga. Dulu ada di zaman Rasul, orang masuk Islam namanya Abu Lata. Abu, ayah, Lata itu nama apa? Nama patung yang disembah. Ditukar oleh Rasul. Ada yang nama orangnya Abu Uzza, ditukar. Karena itu tidak baik. Jadi bukan semua nama bahasa Arab itu baik, tidak juga. Yang dipilih yang baik. Saya teringat itu. Adik ayah saya. Kami manggilnya Pak Anda di Midai, di Kepulauan Riau. Nama abang saya yang tua, Saiful Amin. Pedang yang dipercaya. Sama dengan Saifullah, pedang Allah. Itu siapa itu? Khalid bin Walid. 5 tahun kemudian saya lahir. Diberilah nama saya Saidul Amin. Said artinya pemimpin, Amin yang dipercaya. Saidul Amin pemimpin yang dipercaya. Entah yu entah tidak, wallahu a'lam bishawab. Lalu ketika saya sekolah di Padang Panjang, adik ayah saya itu bikin surat. Adikmu sudah lahir, agar ada aminnya. Maka kami buat namanya Syariful Amin. Saya balas surat itu cepat-cepat, Pak Ci, tukarlah.
walaupun ada aminnya. Tidak betul itu. Kenapa? Saya bilang syarikul amin itu artinya pencuri yang jujur. Kan Robin Hood itu. Oh, dia pun terkejut. Rupanya tidak semua yang ada aminnya bagus. Ada juga yang tidak bagus, macam syarikul amin itu pencuri yang jujur. Akhirnya ditukarnya lah nama anaknya itu, saya nggak ingat sudah, tapi ditukarnya dengan nama yang lain agar tidak menimbulkan masalah. Sebetulnya kami adik-beradik bertiga ya. Abang saya Saiful Amin, saya Saidul Amin, yang tua itu Ma'ruf Amin. Jadi di hari yang ketujuh itu potong hewan, cukur rambut, beri nama yang baik. Memotong hewan itu disebut dengan akekah. Akekah itu sebaiknya dimasak. Kalau kurban sebaiknya mentah. Ada hikmah macam masing-masing. Tapi menurut mazhab Hanafi, begitu datang perintah kurban, maka hukum akekah itu dimansuhkan. Tidak ada lagi akekah itu. Jadi kalau anak lahir cukup kurban saja. Karena akekah sekali seumur hidup. Kalau kurban tiap tahun bisa. Selain akekah, dulu ada ibadah yang juga menyembelih hewan. Namanya rajibah. Menyembelih hewan setiap awal bulan Rajab. Ada asyirah. Menyembelih hewan setiap tanggal 10. Ada atirah. Macam-macam. Begitu ibadah kurban datang, akikah, asyirah, atirah, rajibah, semuanya dimansuhkan. Tidak ada. Makanya mazhab Hanafi menyatakan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Tiga mazhab yang lain menyatakan tidaklah sampai kepada wajib. Itu hanya sunnah muakkadah. Kalau kita punya duit mampu, dianjurkan agar berkurban. Tapi tidak sampai wajib, sedikit di bawah wajib, karena dia muakkadah. Jadi, kalau memang mampu, berkurbanlah. Alasannya, ada riwayat menyatakan bahwa sahabat-sahabat utama, seperti Ali, Abu Bakar, itu pernah tidak berkurban. Kalaulah kurban itu wajib, mustahil mereka tidak berkurban. Dan ini pendapat jumhur bahwa hukum kurban itu adalah sunnah. Ulama berbeda pendapat lagi, sunnahnya itu sunnah ain atau sunnah kifayah. Ada yang menyatakan itu sunnah ain. Apa maksud sunnah ain? Andai kata di rumah kita ada 5 orang, ada suami, istri, anak 3. Kelima-limanya mampu berkurban. Mereka disunnahkan untuk berkurban. Karena dia bersifat individual. Ain. Sebagian lagi menyatakan tidak. Hukumnya sunnah kifayah. Kalau dalam rumah itu udah ada satu yang berkurban, that is more than enough. Cukup itu. Tidak perlu yang lain berkurban lagi. Alasannya ada hadis Nabi menyatakan bahwa Nabi itu berkurban ketika akan memotong hewan tadi, dia bilang, ini kurbanku dan ini kurban untuk keluarga. One for all and all for one. Ada yang menyatakan seperti itu. Mana yang mau kita pakai, terserah. Itu keyakinan masing-masing. Kalau memang kita mampu menjadikannya sunnah muakkadah ain, setiap orang memang dianjurkan, ya setiap orang. Tapi kalau kita setuju dengan pendapat yang kedua, yang menyatakan itu sunnah kifayah, kalau sudah satu, maka selesai yang lain. Selesai.
tidak berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Oh, ini agak berat. Imam Syafi'i bilang tidak boleh. Iza mata ibnu Adam in qata'a anhu a'maluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyah, ilmin yantafa'u bih, awaladin shalihin yad'u. Tapi lucunya Syafi'iyah membolehkan. Imam Ibnu Hambal menyatakan boleh. Tapi Hambaliyah menyatakan tidak. Hanya terbalik-balik jadinya. Salah itu tidak. Tidak salah. Dua-duanya betul. Imam Syafi'i bilang tidak boleh. Kenapa? Sebab jika seorang anak berkurban, ketika ayah dan ibunya dulu hidup, selalu berkurban, dan dia melakukan itu mengikut apa yang dikatakan orang tuanya dahulu, maka tanpa menyebut nama orang tua, berapapun pahalanya, berapapun pahala yang didapatkannya waktu berkurban, sebanyak itu pula lah yang didapatkan orang tuanya. Itu sudah yang disebut dengan include. Karena itu termasuk daripada ilmun yantafa'u. Jadi, kalau dulu ayah kita selalu menyuruh kita sholat, lalu kita sholat sampai sekarang, berapa kita dapat pahala sholat? Sebanyak itu juga ditransfer ke rekening kebaikan ayah kita. Walaupun ayah kita sudah menjadi tulang-tulang dalam tanah, tapi pahalanya tetap datang. Ada nggak orang tua kita dulu bilang, belajarlah mengaji? Ada nggak? Ada. Lalu bapak-bapak mengaji. Berapa bapak-bapak dapat pahala? Sebanyak itu pula orang tua kita dapat. Karena itu melanjutkan apa yang disuruhnya kepada kita. Jadi Imam Syafi'i tidak salah juga itu. Sebab udah include. Tidak perlu kita niatkan juga untuk orang tua kita. Orang tua kita akan dapat juga pahala. Bagi Imam Abu Hanifah, bagi Imam Ibnu Hambal, boleh. Alasannya, kalau itu melanjutkan apa yang dulu dilakukan oleh orang tua kita, atau orang tua kita pernah berniat atau bernazar untuk berkurban. Kalau dulu orang tua kita pernah berkurban atau pernah berniat untuk berkurban, tapi dek bangsa hidup waktu itu tidak sempat, kita mampu, kita berkurban atas nama dia, itu boleh. Karena kita melanjutkan nazar atau niat yang tak sampai. Atau dia pernah dulu berkurban, kita hanya melanjutkan kebaikan yang selalu dilakukannya. Maka itu boleh. Tapi semua ulama menyatakan tidak boleh. Kalau memang orang tua kita dulu mampu berkurban, tapi dia tidak mau berkurban. Artinya dia waktu hidupnya layak untuk berkurban, tapi dia tak mau berkurban. Anti dia kepada kurban, itu tidak boleh kita berkurban untuk dia ketika dia sudah meninggal dunia, tidak boleh. Sebab mungkin dia pemarah itu kan. Ini saya dulu tidak pernah dan berkurban. Ini dan lah mati pandai lawang berkurban untuk dia, masalah sudah terlibat. Wajar saja. Jadi kalau mengikut mazhab Syafi'i, tidak pun kita sebutkan nama orang tua kita, itu secara otomatis pahalanya sudah sampai kepada beliau. Jadi tidak perlu lagi sibuk-sibuk itu. Sianu almarhumah tidak perlu lagi, itu otomatis. Kalaupun kita buat menurut Ibnu Hambal boleh, dengan catatan orang tua kita dulu memang pernah berniat untuk berkurban, paling tidak, atau waktu hidupnya memang dia selalu untuk berkurban. Jadi kalau kita berbuat baik itu sebetulnya yang dapat pahalanya itu 3. Begitu bapak-bapak buat baik, bapak-bapak dapat pahala, ibu-ibu dapat pahala. Orang tua kita juga dapat pahala, karena tidak ada orang tua yang tidak pernah menyuruh anaknya berbuat baik. Sholatlah. Saya teringat ayah saya itu
Ustadz juga. Kalau pagi dia bangun tidur itu terasa itu dibukanya pintu kamarnya. Kamar mandi biasanya. Sebelum dia kamar mandi, dibukanya pintu kamar kita. Subuh. Dia pun kamar mandi lah. Balik dari kamar mandi, dipercik-percikannya air. Subuh. Dia pun ganti pakaian. Waktu dia mau ke masjid, wah itu kalau nggak bangun kita dijewer-jewer. Saya pikir kalau tidak begitu dia dulu, mungkin saya termasuk yang meremehkan sholat juga. Tapi karena begitulah orang tua dulu, akhirnya kita memperlakukan itu kepada diri kita menjadi sesuatu yang wajib. Kalau kita tidak pergi, dia pulang, nampaknya kita masih tidur, itu disiramnya pakai ember. Ingat saya. Tapi kadang-kadang orang tua ini tidak konsisten. Ketika saya punya anak saya itu umur 5 tahun, umur 6 tahun, sampai umur 7 tahun. Saya bawalah ke tempat dia ke Siantar itu. Dia bangun subuh, saya pun bangun subuh. Dia kamar mandi, saya pun kamar mandi juga. Dia keluar dari kamar mandi, saya keluar, saya bangunkan anak saya yang umur 6 tahun itu. Hari-hari bangun, baik subuh. Saya percik-percikan air ke mukanya. Marah pula ayah saya. Kau anak kecil kau paksa-paksa sholat. Saya tengok muka dia kan, wah ini kok terbalik ini. Dulu kita kecil tidak sholat, disiramnya pakai air. Begitu kita berlakukan ke cucunya, dia pula ngamuk dengan kita. Rupanya kalau orang tua sudah bertemu dengan cucu, hilang semua kebengisan itu. Hilang konsekuen itu. Tidak ada istiqomahnya lagi. Baru saya tahu begitulah rupanya. Kalau dengan kita dia bisa tegas. Tapi kalau dengan cucu, tidak ada cerita. Hilang ilmunya. Jadi ketika orang tua kita dulu selalu menyuruh kita berbuat baik, kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Siapa lagi yang akan beruntung? Orang sesudah kita. Karena kata orang Arab, kaifama takun yakun abna. Bagaimana kalau sekarang? Begitulah anak-anakmu di masa yang akan datang. Kalau bapak-bapak buat baik sekarang, ibu-ibu buat baik, itu anak-anak kita besok akan melakukan apa yang kita lakukan. Jadi kebaikan itu manfaatnya banyak. Kita dapat, orang tua kita dapat, anak dan cucu kita besok juga akan dapat. Jadi ada kala hukumnya itu wajib menurut Hanafi. Ada kala sunnah menurut jumhur ulama. Sunnahnya terbagi dua. Ada kalanya sunnah ain, ada kalanya sunnah kifayah. Boleh berkurban untuk orang yang meninggal. Sebagian mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena sudah itu. Sebagian lagi boleh. Asalkan orang yang kita berkurban untuknya itu waktu hidupnya memang menyukai dan selalu berkurban. Pertanyaan berikutnya. Kenapa ibadah kurban ini sangat penting? Untuk membicarakan pentingnya, kita perlu melihat jejak digital, genealogi, background, asbabun nuzul. Kenapa ibadah kurban itu sangat penting? Ada yang menyatakan ibadah kurban ini termasuk syariah man qablana. Semuanya perbedaannya ada yang menyatakan syariah man qablananya itu dimulai dari zaman Nabi Adam. Peristiwa antara Habil dan Qabil. Habil mau menikah, Qabil mau menikah. Biasanya menikah silang. Karena waktu itu Nabi Adam punya anak selalu sepasang-sepasang. Dia tidak boleh menikah saudara sepasang. Dia harus dicempliskan bahasa kita ini. Disilangkan.
Rupanya saudari kembar dari Qabil itu cantik. Sementara saudara kembar dari Habil itu biasa-biasa saja. Ketika si Qabil disuruh menikah dengan adiknya si Habil, dia tidak mau. Saya mau menikah dengan adik saya sendiri karena dia cantik. Salah itu tidak juga. Dek condong matu kena rancak, condong salero kena lama, condong hati kena nelo. Wajar aja itu. Tapi syariah melarang. Syariah ketika itu mau menikah dengan orang lain, tidak ada orang lain kecuali mereka. Oh, dia tidak mau. Membangkang dia. Nabi Adam pun dalam dilema. Yang satu anak, yang satu pun anak. Akhirnya diputuskan. Kalian buatlah pengorbanan dan persembahan. Letak di atas bukit itu. Siapa persembahannya yang diterima oleh Allah, dialah yang berhak menentukan. Si Qabil membawa barang-barang pertaniannya. Si Habil membawa ternaknya. Yang diterima Allah adalah ternak si Habil. Maka Habil menikah dengan saudara kandung lain tempat lahirnya. Saudara kandungnya saudara kembarnya si Qabil. Penerimaan hewan kurban di zaman Habil dan Qabil itu dianggap sebagai pertama kali ibadah kurban dilaksanakan oleh manusia. Tapi ada yang bilang tidak. Ibadah kurban pertama kali itu dilakukan adalah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Sebab ayat yang ada dalam surah As-Saffat itu menceritakan Nabi Ibrahim, bukan menceritakan Nabi Adam dan Qabil. Bagaimana kisahnya? Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Sarah. Berpuluh tahun. Tidak punya anak. Padahal setiap hari semenjak dia menikah, dia selalu berdoa. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, tolong kau anugerahkan aku anak yang soleh. Anak yang patuh kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya. Anak yang menjadi qurratu a'yun, penghibur hati, paminan jiwa. Anak kandung, sibiran tulang, paude hati, palarai damam, jare tunggal dalam diri. Berapa tahun baru anak itu lahir? Kalau kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar, anak itu baru lahir setelah Nabi Ibrahim menikah dengan pembantu istrinya yang bernama Siti Hajar. Dan itu terjadi selepas Nabi Ibrahim berdoa lebih dari 80 tahun. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa 80 tahun itu. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, tolong anugerahkan aku anak yang soleh. Anak yang akan melanjutkan risalah. Anak yang senantiasa berdakwah. Yang mengajak manusia ke jalan Allah. 82 tahun, 80 tahun. Ada riwayat menyatakan ketika Ismail itu lahir, Nabi Ibrahim itu berumur 105 tahun. Ada yang menyatakan 115 tahun. Jadi, kalau itu terjadi di Pekanbaru, itu masuk Guinness Book of the Record. Bapak udah ada 80? Udah ada 80 umur? Belum.
Belum terlambat lagi, Pak. Kalau ikut Nabi Ibrahim belum terlambat. 105 tahun, ada yang bilang 115. Jadi setelah lahir Ismail, nggak begitu lama lahirlah Ishak. Dari istri yang pertama, Siti Sarah, yang sudah menopause. Tapi bagi Allah, that is small matter, kecil bagi Allah. Anak yang ditunggu-tunggu 80 tahun, sekarang lahir. Tapi cobaan dari Allah luar biasa hebatnya. Begitu anak itu lahir di Palestina, disuruh pindah ke satu lembah sepi yang tak berpenghuni. Itulah kota Mekah hari ini. Masih merah anak itu disuruh bawa. Karena perintah Allah dibawa. Dari Palestina ke Mekah itu 1000 kilometer lebih. Berjalan dengan unta itu. Tidak main-main. Sampai di lembah itu, apa yang terjadi? Anak itu disuruh tinggalkan. Lembah itu tidak punya mata air, tidak punya macam-macam lah. Memang tempat jin buang anak. Lintu hati Ibrahim. 80 tahun ditunggu-tunggu. Sekarang lahir. Disuruh antar ke tempat ini. Disuruh tinggalkan. Tanpa ada beban, tanpa ada bekal makanan. Tidak ada air, tidak ada apa. Tapi kena perintah Allah. Bagi Ibrahim. Walau langit runtuh, walau bumi pecah. Perintah Allah itu harus dilaksanakan juga. Tinggalkannya anaknya di situ. Nanti disitulah ada cerita tentang sumur Zam-Zam macam-macam. Tinggalkan bertahun-tahun. Suatu hari Nabi Ibrahim kembali ke Mekah. Sampai di sana dia terkejut. Lembah yang dulu sepi, sunyi, tak berpenghuni. Sekarang sudah ramai. Karena ada air. Jadi para pedagang, para kabilah-kabilah yang lewat di daerah itu singgah di sana. Mula-mula tempat singgah. Lama-lama menjadi kampung. Dan orang yang sangat dihormati di situ adalah Siti Hajar dan anaknya Ismail. Ketika Ibrahim datang, gembira. Lama dirasuh, sana dikiru-kiru. Anak yang waktu ditinggalkan kecil, sekarang sudah menjadi anak yang gagah. Anak yang patuh kepada orang tuanya. Anak yang taat kepada Tuhannya. Luar biasa. Sudah nampak ini calon Rasul. Gembira Ibrahim. Sudah ada tunas yang akan menggantikan dia. Menanam nelas di pematang, masak sebiji di rumpun padi, dikira panas hingga ke petang, kiranya hujan tengah hari. Dia berharap anak itu akan bisa melanjutkan apa yang belum diselesaikannya. Tapi datang perintah yang luar biasa. Anak yang baru berumur sekitar 12-13 tahun itu, yang baru beberapa tahun hidup bersamanya, disuruh Allah untuk disembelih. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sudah mulai besar, umur 12-13, sedang sayang-sayangnya ke anak, mesra-mesranya dengan anak, agar anak itu disembelih. Yang paling sadis, perintah itu melalui mimpi. Ya, itu yang paling berat.
Kalaulah semalam saya bermimpi, pengurus masjid menyuruh saya ceramah siap maghrib hari Rabu di sini, datang nggak saya? Mimpi. Kalau ibu-ibu mimpi, suami ibu-ibu ngasih ibu-ibu duit 100 juta. Ini duit 100 juta, pera jalan-jalan dan menyama ada di Pekanbaru ini. Yakin ibu-ibu itu? Nah, mimpi. Mungkin ibu-ibu bingung. Mbak elok mana suami, biasanya sampai di karyang kan itu kan. Mimpi. Siapa yang percaya dengan mimpi? Tapi mimpi itu berulang. Ahli tafsir menyatakan berulang. Sebab perintah melalui mimpi dalam Al-Quran itu hanya 2 kali. Dari Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf. Yusuf juga bermimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyams wal qamara ra'aituhum li sajid. Tapi lucunya untuk Nabi Yusuf Allah menggunakan fi'lul madi. Inni ra'aitu. Ketika mimpi untuk Nabi Ibrahim Allah menggunakan fi'lul mudhari. Inni ara fil manam. Ahli tafsir menyatakan Nabi Yusuf itu mimpinya cuma sekali. Maka digunakan fi'lul madi, past tense, hal yang sudah berlalu. Sementara Nabi Ibrahim digunakan fi'lul mudhari, present tense, yang menandakan sekarang dan akan datang. Artinya mimpi itu berulang-ulang. Ada yang menyatakan 3 kali, ada yang menyatakan 4 kali, yang penting lebih dari 2 kali. Karena mimpi itu berulang-ulang, maka Nabi Ibrahim yakin ini bukan bunga-bunga tidur, tapi ini perintah Allah. Pertanyaannya, sanggup nggak dia menyembelih anak kandungnya yang sudah ditunggunya selama 80 tahun lebih? Sanggup. Kenapa? Karena bagi Ibrahim, anak itu hanya titipan Allah untuknya. Kalau Allah meminta, bagaimana mungkin kita bisa menolak? Yang jadi masalah, mau tidak Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim? Hanya pada perang. Mau tidak? Umur Ismail 14 tahun, 13 tahun. Sedang sehat-sehatnya. Umur Ibrahim sudah hampir 120 tahun. Lebih. Apa mungkin orang berumur 120 tahun bisa mengejar anak muda yang berumur 14 tahun itu salah. Tapi harus disampaikan. Akhirnya dipanggilnya anaknya tadi. Mereka bicara face to face, heart to heart. Apa katanya? Ya bunayya, duhai anak belahan jiwa. Lalu inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anak belahan jiwa, ayah diperintahkan Allah untuk menyembelih. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapat? Walaupun itu perintah, tapi dia minta juga pendapat anaknya. Ternyata Ismail bukan calang-calang orang. Ismail luar biasa. Apa jawabannya? Ya abatif al-ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, jangan risau, jangan galau, jangan resah, jangan gelisah. Lakukan sajalah perintah Allah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Pernah nggak bapak-bapak bayangkan, ibu-ibu bayangkan, kalau perintah yang sama bapak-bapak dapatkan dari Allah sekarang? Bapak-bapak mimpi
Allah menyuruh menyembelih anak. Lalu kita ngomong dengan dia, nak, ayah disuruh Allah untuk menyembelih. Bagaimana pendapat? Apa jawaban anak-anak kita kira-kira? Jawaban anak-anak kita bagus itu. Ayahku, sebelum ayah menyembelih aku, izinkan aku menyembelih ayah terlebih dahulu. Itu sekarang. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan anak seperti Ismail? Jawabannya, jadilah ayah seperti Ibrahim. Ini kepingin punya anak seperti Ismail, tapi kita jadi ayah seperti Abu Jahal, ya tak mungkin. Jauh panggang padu api. Lalu Nabi Ibrahim rela menyembelih anak kandungnya yang dicintai karena patuh kepada Allah. Kalau kita setahun sekali berkurban 2.700.000 masih berat, siapalah kita ini sebenarnya? Di sini berapa? 2 juta berapa? Berapa? Hampir sama, 250. Artinya kalau 2.750.000, setiap kita menabung 7.000 satu hari, itu setiap tahun kita jadi peserta kurban. 7.000. Oh, nggak sanggup 7.000. 3.500 sehari. Setiap 2 tahun kita menjadi peserta kurban. Sekali duduk di lapau itu lebih 7.000. Tapi bisa. Yang masih ahli hisab, yang ada masalah. Artinya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya pernah jatuh air mata saya itu. Melihat di TV, seorang nenek-nenek pemulung setiap tahun berkurban. Pemulung, setiap tahun berkurban. Apa kelebihan dia dari kita? Kemauan. Nggak bisa setahun sekali 3.500, 2 tahun sekali. Sayangnya, banyak di antara kita yang bukan berusaha menjadi peserta kurban, tapi mati-matian berusaha untuk mendapatkan kupon kurban. Jadi siapalah kita jika dibandingkan dengan Ibrahim. Kalau cerita kita sampai ke sini, terasa bahwa ibadah kurban yang kita laksanakan sekarang itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita berkurban, apa yang kita dapat? Pahalanya akan kita dapatkan sebanyak bulu hewan yang dikurbankan. Dan Allah akan memberikan kita keampunan. Belum lagi darahnya turun ke bumi, keampunan Allah sudah datang. Yang paling hebat lagi, Allah akan menggantikan pengorbanan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi, begitulah kira-kira pembicaraan kita tentang ibadah. Saya rasa